pahlawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada pasti sehat dan diberkati Tuhan. Karena anak-anak Tuhan pasti luar biasa dahsyat. Katakan amin. Baik, kita bersama-sama dari khotbah minggu bersama Buksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah pertobatan adalah kunci masuk kerajaan sorga. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu semua, mau masuk kerajaan sorga atau masuk neraka? Yang mau masuk sorga katakan amin. Amin. Maka kita harus bertobat. Nah, kita harus tahu dulu apa pengertian kata bertobat. Saudara, bertobat itu bukan sekedar mengaku dosa. Bertobat adalah kita mengaku dosa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita berbalik dari jalan kita yang salah. 180 derajat. Dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang percaya. Bukan hanya bagi mereka yang berlaku jahat. Jadi, sebagai pengikut Kristus kita harus bertobat. Nah, mengapa kita harus bertobat? Karena manusia dilahirkan dalam dosa dengan memiliki kecenderungan yang ingin berbuat jahat. Inilah yang disebut dengan dosa warisan. Keberadaan berdosa, semua orang yang dibawa sejak lahir. Atau ada yang lebih senang memakai istilah dosa asal. Seperti tertulis di Roma 5 ayat ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah mulai bertobat. Amin. Nah, arti bertobat bukan hanya berhenti dari segala perbuatan jahat, tetapi mengalihkan arah jalan hidup kita. Dari jalan yang tadinya mengarah kepada dosa, sekarang berbalik. Kemudian kita mulai kepada jalan yang benar di dalam Kristus. Kita mengarah kepada Kristus. Ada amin. Karena itu, pertobatan dimulai dengan hati yang terbuka, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Lalu kita menjadikan Yesus sebagai Raja yang berhak memerintah atas hidup kita. Katakan amin. Nah, sekarang mau bertobat atau tidak mau bertobat adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup yang harus diambil oleh masing-masing orang. Masih banyak orang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tapi lebih suka mengambil keputusan tidak mau bertobat. Dipikirnya bahwa pertobatan hanya akan mengekang ruang geraknya. Dia tidak bisa lagi hidup sesuka hati. Dia tidak bisa hidup lagi memuaskan keinginan dagingnya. Padahal ditegaskan di Galatia 5 ayat ke-24 bahwa barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, maka ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Awal pertobatan pastilah terasa lebih berat dan memang sakit. Karena pada proses ini semua kedagingan mulai dikikis. Tapi percayalah, dengan pertolongan dan tuntunan daripada Roh Kudus, maka kita akan mampu melewati proses yang berat itu menjadi sebuah kemenangan. Selagi ada kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat. Tuhan Yesus sangat mengecam keras kepada orang-orang yang tidak mau bertobat dengan berkata, celakalah. Hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Sekarang kita lihat, dalam beberapa tahun terakhir, begitu banyak bencana yang terjadi yang begitu dahsyat. Ya, mulai dari gempa bumi, belum lagi kebakaran, banjir, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan COVID-19 dan diperparah dengan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan sampai hari ini. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa ini semua terjadi sebagai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Artinya hari Tuhan semakin dekat. Tuhan Yesus berkata di Matius 4 ayat ke-17, bertobatlah engkau karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, pertobatan adalah kunci masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya sebagai orang percaya kita harus sungguh-sungguh bertobat. Artinya diperlukan sebuah pertobatan sejati. Bukan main-main tapi sungguh-sungguh. Amin. Pertanyaannya, apa itu pertobatan sejati? Ketika kita berbicara tentang sebuah pertobatan sejati, saya lihat ada satu kisah yang bisa kita belajar bersama-sama dari orang Niniwe yang benar-benar bertobat kepada Tuhan. Ketika itu orang Niniwe mendengar perintah Tuhan melalui seorang nabi yang bernama Yunus. Ayo kita baca bersama-sama di Yunus 3 ayat ke-4. Mulailah Yunus masuk ke kota itu 1 hari perjalanan. Lalu ia berseru dan berkata, 40 hari lagi dan Niniwe akan ditunggang balikkan. Mereka percaya dan mematuhi perintah Tuhan dan bersedia bertobat.
Raja Niniwe waktu itu melakukan serangkaian tindakan pertobatan. Dia mengesampingkan kedudukannya sebagai raja, lalu melepaskan jubah rajanya dan duduk di abu, dan dia juga memerintahkan orang dan hewan untuk berpuasa dan membuat orang dewasa dan anak-anak mengakui dosanya dan bertobat kepada Tuhan dalam kain kabung dan abu. Wow, luar biasa. Lihat apa yang terjadi. Orang-orang Niniwe menunjukkan penyesalan yang begitu dalam. Dan mereka sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Mereka bertekad untuk berpaling dari jalan mereka yang jahat dan meninggalkan kejahatan di tangan mereka. Lalu Tuhan memeriksa kedalaman hati mereka. Dan akhirnya Tuhan mengubah pemikirannya Tuhan. Dan tidak menghancurkan mereka. Jadi tidak jadi hancur. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk dilihat bahwa pertobatan sejati tidak sesederhana hanya mengakui dosa-dosa dan perbuatan jahat kita kepada Tuhan dalam doa. Tetapi tergantung pada apa yang kita lakukan dan apakah kita memiliki perubahan nyata. Katakan amin. Secara khusus untuk mencapai pertobatan sejati kita perlu tahu apa sikap Tuhan terhadap dosa-dosa manusia. Dan kita harus menyadari esensi dan bahaya dari dosa-dosa kita. Saudara, seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini pula yang diseru-serukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang. Terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya. Sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Lalu untuk menuju pertobatan sejati ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa. Amin. Ada banyak orang yang menganggap dirinya yang benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal sebuah pertobatan sejati. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di 1 Yohanes 1:10 dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Maka kita harus mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa kita berdosa. Amin. Kita mengaku bahwa kita berdosa. Maka di ayat ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Boleh katakan amin? Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di Roma 10:10 dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tapi semata-mata karena anugerah kasih karunia Dia. Katakan amin. Tertulis di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Saudara, percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Kita percaya sepenuhnya kepadanya. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan berarti mau dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan tidak lagi hidup menurut jalan kita sendiri atau sekehendak hati kita. Katakan amin. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita berbalik dari perilaku yang jahat. Kita berbalik dari mengasihi dosa kepada membenci dosa dan hidup dalam kebenaran. Artinya hidup dalam ketaatan. Katakan ketaatan. Oh, banyak orang alergi dengan kata taat. Padahal kita kalau percaya kepada Yesus, kita harus taat kepada firman-Nya. Kita harus taat kepada semua perintah-perintah Tuhan. Ada amin. Ketika hidup dalam ketaatan, kita sedang hidup dalam perjanjian berkat Tuhan. Kita akan mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, kita menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan sebagai upah dari ketaatan kita. Berbalik dari perilaku yang jahat berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Berbalik dari perilaku yang jahat juga berarti tegas terhadap dosa dan tidak berkompromi dengan dosa lagi. Katakan no terhadap dosa. Ikuti Tuhan, yes. Dengan dosa, no. Ikut Tuhan, yes. Katakan amin. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dengan penuh kesabaran, Tuhan menunggu anak-anaknya berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Karena itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk bertobat. Tuhan ingin pertobatan. Tuhan ingin kita bertobat. Amin. Ingat, pertobatan adalah kunci masuk kerajaan sorga. Yang mau bersama-sama katakan amin. Pertanyaannya, sudahkah kita mengalami pertobatan sejati? Jawab sendiri. Yang pasti, pertobatan sejati pasti menghasilkan buah-buah roh. Dan itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi hari ini keputusan ada di tangan daripada Bapak Ibu semua sendiri. Mau bertobat atau tidak mau bertobat. Namun yang pasti satu hal harus kita sepakati bersama-sama dari awal sesuai dengan tema khotbah hari ini. Pertobatan adalah kunci untuk masuk dalam kerajaan sorga. So pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua. Buat Bapak Ibu yang bertobat masuk ke dalam kerajaan sorga. Buat yang tidak mau bertobat masuk ke dalam neraka. Pilihan di tangan kita. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat khotbah hari ini yang boleh hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Engkau memberkati semua orang yang mengikuti khotbah minggu ini di tempat mereka masing-masing. Tuhan, jamah mereka. Tuhan, mari Engkau pulihkan mereka. Buat mereka bisa mengerti bahwa kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga adalah pertobatan. Kalau kami tidak bertobat, maka kami tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan, pilihan kami hanya satu. Kami mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami mau masuk sorga. Karena kami bertobat adalah ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Bapa, kami mau taat. Kami mau hidup dalam berkat Allah. Kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Kami rindu Tuhan yang pimpin kami semua. Tuhan, terima kasih, ini hidup kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam jalan dan kebenarannya Tuhan. Kami mau melakukan semua perintah Tuhan. Kami mau masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Pertobatan adalah kunci masuk kerajaan surga. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus.